Kemudian lanjut, yang kedua sekarang. Masih ingat? Ada 4 ciri-ciri enlightenment. Yang pertama itu sense of intensity, yang tadi sudah kita bahas. Nah yang kedua, feeling of clarity. Jadi orang itu dikatakan menemukan pencerahan hidup kalau dia sampai pada satu heart state, feeling of clarity. Kejelasan tujuan hidup gitu loh. Kalau dalam bahasa saya, feeling of clarity itu adalah the journey of purpose, perjalanan menemukan dan mencari ikhlas. Bagaimana dalam setiap amal soleh dan aktivitas kita harus kita pastikan ikhlas. Ditujukan untuk Allah bukan untuk yang lain. Dan kita nggak butuh saksi yang lain kecuali cukup Allah. Wa kafa billahi syahida. Itu feeling of clarity yang saya pahami kalau dalam kacamata iman kita. Dan ini penting, bahkan kata Mark Twain itu, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out your life purpose. Jadi kalau ada 2 hari yang paling penting dalam hidup, yang pertama hari ketika kita lahir, dan yang kedua hari ketika kita menemukan kejelasan tujuan hidup. Ini loh yang kita tuju. Ini loh yang kita cari. Itu namanya feeling of clarity, teman-teman. Dan itu satu elemen penting dari spiritual enlightenment. Hidup nggak jelas kan nggak enak ya. Maka pastikan hidup kita tuh jelas. Tujuan hidup kita, maksud hidup kita tuh jelas. Ini loh. Kalau kita punya kejelasan, khususnya dalam konteks tujuan hidup, efek samping positifnya banyak nanti. Teman-teman, yang pertama, direction. Ketika kita punya clarity of purpose, kita akan punya titik tuju yang jelas. Kita mau kemana? Ini loh arah yang saya tuju. Hidup kita jadi terarah. Sebagaimana sebuah perjalanan. Kan kalau kita mau menempuh sebuah perjalanan, yang kita tetapkan pertama kali apa? Tujuannya dulu kan? Itu titik tuju saya. Dan kesanalah kaki saya akan melangkah. Walaupun kita mulai perjalanan itu dengan 1 langkah. Perjalanan kita mungkin ribuan kilometer, tapi kita mulai dengan 1 langkah. Dan walaupun kita mulai dengan 1 langkah, langkah itu akan terarah kalau kita punya kejelasan tujuan, iya kan? Kita aja kalau buka aplikasi Gojek atau Grab, pertama kali yang ditanya apa? Mau kemana kan gitu ya. Tujuan Anda mau kemana? Jadi hidup tuh enak kalau kita sampai pada feeling of clarity. Yang kedua, kalau kita punya clarity of purpose, kita jadi punya sumber energi untuk bergerak gitu. Ini tujuan saya, ini yang saya tuju, ini yang saya mau. Maka itu semua jadi sumber motivasi kita untuk terus semangat maju. Ya. Desire gitu. Tadi ada tuh ya, desire dalam skala Hawkins tuh di tangga yang kesekian, itu sebagai tapak penting menuju enlightenment. Kemudian orang itu kalau punya feeling of clarity, dia akan mudah ngambil keputusan. Decision making. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Karena nggak semua penting. Tidak semua hal dalam hidup harus kita fokuskan, harus kita lakukan. Enggak. Itu malah orang bingung. If everything is important, then nothing is. Katanya begitu. Kalau semuanya penting, berarti nggak ada yang betul-betul penting. Kenapa feeling of clarity ini akan membuat seseorang menuju pencerahan? Karena ya dia hidupnya tuh clear gitu. Nggak gamang. Apalagi di zaman banjir informasi seperti sekarang, orang jadi mudah terombang-ambing.
tapi tidak bagi orang yang memang dia punya tujuan yang jelas. Ya. Dan lebih dalam lagi dari itu, seseorang yang punya clarity of purpose, dia akan merasakan yang namanya deep meaningful life. Dia akan merasakan hidup yang penuh makna, nggak kosong, nggak hampa. Orang itu kalau dia belum sampai pada feeling of clarity, walaupun dia punya segalanya, pasti kosong, pasti hampa. Ya, tapi kalau seseorang yang punya kejelasan dalam hidup, meskipun mungkin secara material dia nggak punya banyak, tapi itu akan membuat batinnya itu penuh gitu kawan-kawan. Ya. Dan yang terakhir, clarity of purpose akan menentukan kualitas hidup kita, akan menentukan nasib kita. Bagaimana kita menempuh sebuah perjalanan yang sampai pada satu kesimpulan, ya Allah, Engkaulah maksud hidupku dan ridho-Mu lah yang aku harap. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Begitu kalimat ini sudah terhujam dalam diri kita kawan-kawan, hidup tuh akan enak, mantep, ajek. Betul gak sih? Coba direnungi ya. Bagaimana kita menempuh perjalanan ya, yang pada akhirnya kesimpulannya ini. Ya Allah, Engkaulah maksud hidupku. Ya Allah, Engkaulah tujuanku. Ya Allah, ridho-Mu lah harapanku. Kalau seseorang sudah sampai pada makom itu teman-teman, aduh udahlah, nggak ada lagi yang bisa bikin menderita. Semuanya indah. Life is beautiful. Ya. Karena kata Nabi SAW, nih lihat ya, kenapa sih yang perlu kita cari itu ridhonya Allah? Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridhonya Allah, meskipun saat itu manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah juga pada akhirnya akan membuat manusia meridhoinya. Tapi barang siapa yang mencari ridhonya manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan pada akhirnya manusia pun akan ikut murka. Jadi sudahlah, tidak usah berharap apapun kepada manusia. Tadi pagi saya bikin konten di Instagram, di TikTok ya. Saya bilang apa? 1000 kebaikan kita itu bisa hilang hanya karena satu kesalahan kalau itu di mata manusia. Ya. Tapi di mata Allah, Allah itu bisa menghapus 1000 kesalahan kita hanya karena satu kebaikan taubat kita. Jadi sudah capek, jangan berharap apapun dari manusia. Pastikan segala aktivitas kita yang kita cari itu diridhoi sama Allah. Ini feeling of clarity teman-teman. Ini feeling of clarity. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Gak apa-apa ya Rob. Manusia murka asal engkau ridho. Nanti ujungnya Allah bikin manusia juga jadi ridho. Ya. Tapi tetap kita gak bisa membuat semua orang tuh suka sama kita, gak mungkin. Karena kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghoyatun la tudrak. Berharap semua orang ridho sama kita itu harapan yang mustahil. Ada aja yang nggak setuju, yang nggak sepakat, ya, iya betul. Feeling of clarity, kita akan sampai pada pencerahan kalau kita bisa kayak begini kawan-kawan sekalian. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man kanati dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, farakallahu alaihi amroh, maka Allah akan carai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan nggak pernah ngerasa cukup gitu. Kekurangan, kemiskinan berada di pelupuk matanya. Kurang terus. Ya. Tapi barang siapa yang menjadikan Allah, barang siapa yang menjadikan akhirat
sebagai tujuan utamanya, Allah akan himpun urusannya. Allah akan bikin simple hidupnya. Waja'alallahu waja'ala ghinahu fi qalbi. Iya. Dan Allah akan hatinya itu dibikin merasa kaya, cukup. Ketika tujuannya itu adalah ridhonya Allah. Ini feeling of clarity, teman-teman. Apalagi sih yang mau kita cari dalam hidup? Apa yang lagi Anda kejar? Apa yang lagi Anda tuju? Apa yang sedang Anda perjuangkan? Jangan gamang, jangan bingung. Udah, bulatkan tekad. Ya Rob, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Gitu. Ya teman-teman. Nah itu yang kedua.